berkaitan dengan jalan lingkar Pulau Hobi dan Pulau Makian. Maka setiap pemilu dijadikan komoditi politik di dua daerah ini. Cukup disayangkan juga. Ada janji-janji yang Sewaktu saya masih aktivis ya tentu banyak yang dilakukan seperti itu. Nah, sehingga saya menganggap, oh ini kebanyakan dijadikan hanya komoditi politik dalam rangka meraih kekuasaan. Ya. Jadi orang mau mengurusi ya, orang Obi itu, kalau dia mau mengurusi KTP ke Halmahera Selatan itu harus memakan biaya yang cukup besar. Hanya satu buah KTP, hanya satu buah akta kelahiran, hanya satu buah kartu keluarga. Kalau pelayanan pemerintah tidak turun ke setempat, lalu kemudian dia punya kepentingan secara langsung, dan datang di kabupaten, dia memakan anggaran yang begitu besar. Maka harus memotong mata rantai ini. Sementara dia bikin KTP kebacan dengan makan biaya yang saya kira bisa juta. Karena transport, hotel, dan lain sebagainya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jufri di Balut Pos Bacarita. Kali ini kita dalam topik politik dan kita akan berbicara tentang gagasan politisi muda Maluku Utara dalam pusaran pemilu tahun 2024 mendatang. Saya saat ini bersama seorang politisi muda Maluku Utara yang juga mantan komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang telah memilih di jalan politik. Selamat datang Bang Muksin Amrin. Apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, terkait dengan perbincangan kita pada hari ini tentu soal politik 2024. Sebagai seorang politisi muda di Maluku Utara yang mungkin baru masuk wilayah politik, Anda sendiri melihat perkembangan politik di Maluku Utara ini menjelang tahun 2024 seperti apa, Bang Muksin? Ya, terima kasih atas undangan yang kedua kalau tidak salah ya. Ya, tentu Bang Muksin ini bukan narsum yang asing, narsum yang memang sudah pertama sekali launching gitu kira-kira. Ya, saya sebelum masuk ke menghadapi pemilu sebetulnya, ya, kita Indonesia ini kan secara kuantitas begitu ya, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia secara kuantitas. Ya. Pertama, negara terbesar pertama adalah India, kemudian yang kedua adalah Amerika, dan yang ketiga saat ini Indonesia sebagai negara kuantitas demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tetapi kalau secara kualitas demokrasi kita itu masih di bawah rata-rata dengan negara-negara maju lainnya. Apa yang mendasari kemudian saya menyatakan kualitas demokrasi kita masih jauh dibanding dengan negara-negara maju. Gitu ya. Problem yang paling mendasar adalah pemilu kita masih kita temukan banyak persoalan yang menggurita, begitu ya. Dari tahapan pemilu yang satu sampai tahapan pemilu yang lain. Apalagi soal berkaitan dengan hak konstitusional warga pada saat memberikan hak politik di TPS. Karena kunci proses pemilu itu kan suatu kegiatan yang dilakukan 5 tahunan oleh negara berkaitan dengan rotasi atau mutasi kepemimpinan. Maka dengan demikian yang menjadi problem besar kita di sini adalah soal hak konstitusi warga yang belum tingkat kerahasiaan, tingkat keadilan, tingkat nurani mereka itu masih didorong oleh sesuatu sehingga kemudian pilihan masyarakat itu kadang diintervensi oleh kekuasaan. Itu pengalaman yang memang Anda temui saat pernah menjadi penyelenggara pemilu waktu itu ya? Oh iya tentu, dari perspektif pemilu ya, dari perspektif pemilu, masyarakat yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap itu hampir separuh pilihan masyarakat berdasarkan hati nurani itu tidak terlalu banyak amat. Saya hitung-hitung 40-60 kira-kira begitu. Dari sisi hati nurani. Dari sisi hati nurani. Jadi pilihan berdasarkan kehendak, pilihan berdasarkan keyakinan pemilih,
Karena begini, asas pemilu itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gitu ya. Kebebasan warga itu yang belum tidak ditemukan sebagian orang. Karena mereka memilih berdasarkan titipan, mereka memilih berdasarkan tekanan, mereka memilih berdasarkan pesanan, dan lain sebagainya. Jadi semacam ada tekanan-tekanan batin mereka terhadap hasil pada saat pemungutan suara. Maka tentu akan melahirkan ya calon pemimpin, misalnya anggota DPR, yang memang harapan kita adalah anggota DPR yang akuntabel, Memang benar-benar yang diharapkan oleh benar-benar diharapkan publik. oleh publik, yang fakta yang disodorkan oleh masyarakat adalah hasilnya seperti itu. Nah, itulah makanya saya bilang suara kualitas demokrasi kita masih jauh dibanding dengan daerah-daerah lain, dengan negara-negara lain yang pilihan masyarakat itu berdasarkan kehendak, berdasarkan keyakinan, berdasarkan pengalaman calon, begitu ya, sehingga melahirkan parlemen di negara tertentu itu menjadi parlemen yang bagus. Nah, kita di Maluku Utara ini kan alhasil begitu, memilih berdasarkan kehendak tekanan, pesanan, macam-macam. Akhirnya melahirkan model DPR kita yang tiap hari kita saksikan secara bersama. Karena kan tentu ya, kita memilih DPR itu kan harus memiliki beberapa latar belakang. Pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah aspek pendidikan yang mumpuni atau tidak. Sehingga tentu ketika dia menjadi anggota DPR harus mampu memahami 3 aspek. Yang pertama adalah budgeting, yang kedua adalah pengawasan, dan yang ketiga adalah legislasi atau anggaran. Nah, kira-kira itu dalam aspek saya melihat dari konteks demokrasi secara nasional, lalu dikaitkan dengan Maluku Utara. Oleh karena demikian, tentu menjadi pembelajaran kita bersama dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang jatuhnya tanggal 14 Februari 2024. Iya, soal memilih tidak berdasarkan kehendak, tidak berdasarkan nurani. Nah, ini kan menjadi kebelut demokrasi sendiri nih. Bagaimana gagasan Bang Muksin untuk bisa keluar dari problem ini, Bang Muksin? Nah, pertama begini, pendidikan politik itu menjadi penting, saya kira. Karena kan yakin dan percaya bahwa separuh dari masyarakat belum mampu memahami sebetulnya pemilu itu seperti apa, demokrasi itu seperti apa. Maka kita sebagai partai politik, sebagai masyarakat civil society yang punya peran itu mesti memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, saya perlu menyampaikan bahwa proses pemilu itu adalah suatu proses dalam rangka untuk melakukan rotasi jabatan. Masyarakat punya hak begitu secara konstitusional warga untuk memberikan sanksi sosial terhadap calon pemimpin yang akan datang. Karena kan di konstitusi Indonesia kita kan tidak mengatur soal pencabutan delegitimasi masyarakat kepada hak rakyat, kepada DPR, misalnya kepada parlemen, misalnya begini. Mencabut hak pilih tadi. Iya, misalnya kita memilih dia, lalu kemudian dia tidak perjalanan dia tidak sesuai dengan kehendak, maka tidak ada ketentuan pencabutan hak. Gitu. Itu yang belum tidak diatur dalam konstitusi kita, negara kita. Yang diatur adalah soal pemilu 5 tahun. Maka pemilu yang berikut ini adalah bagian dari kehendak masyarakat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Artinya masyarakat diberi hak kewenangan untuk memberi rapor terhadap calon pemimpin yang akan datang. Apakah dia sedang memimpin ataukah ini orang baru? Masyarakatlah diberikan kewenangan untuk menilai, memberikan rapor. Apakah dia nilai rapornya biru, hijau, atau merah? Kalau merah kan stagnan tidak lagi, gitu ya. Tapi kalau hijau kan dilanjutkan kembali. Nah, ini konstitusi kita mengatur. Jadi biarkanlah masyarakat untuk menilai dulu sejauh mana calon pemimpin kita yang akan datang. Karena kan metode evaluasi ini kan evaluasi ada 2 hal. Pertama, mengevaluasi petahana, baik anggota DPR yang aktif maupun mengevaluasi calon anggota DPR yang baru. Nah, itulah maka saya bilang dalam rangka mengatasi krisis dimensi demokrasi kita yang
yang yang tadi saya sampaikan, maka sekiranya kedudukan masyarakatlah berhak untuk menilai pada saat tanggal 14 Februari yang akan datang. Ya. Sehingga pilihlah pemimpin, pilihlah calon anggota DPR sesuai dengan kehendak. Karena mereka yang punya kewenangan untuk menilai. Karena kita tidak punya kewenangan untuk pencabutan hak, nih tadi saya bilang, konstitusi kita tidak mengatur. Yang mengatur adalah soal perspektif 5 tahunan dalam rangka pemilu, yang kewenangan masyarakatlah untuk menilai bahwa calon anggota DPR ini layak lanjut atau tidak lanjut. Nah itu, kalau itu dilakukan, saya yakin dan percaya pemilu yang berintegritas yang kita idam-idamkan, pemilu yang berdemokrasi, ya gitu ya, nah itu bisa kita capai. Ya, berarti ini seakan bahwa demokrasi kita masih berputar pada demokrasi prosedural ya. Untuk soal kualitas yang baik untuk Indonesia maupun Maluku Utara sendiri, Bang Muhsin melihat memang masih perlu untuk evaluasi panjang, masih perlu untuk menjadi pekerjaan yang seluruh komponen harus ikut terlibat untuk memperbaiki demokrasi kita ya, Bang Muhsin. Ya, tentu kan kita harapan kita ini kan demokrasi kita ini kan secara substantif ya, secara substantif menghasilkan calon pemimpin yang dapat diterima. Pemilu itu begitu hasilnya. Jadi dalam konteks pemilu, kita bukan cuma hajat pelaksanaan pemilu saja, tetapi bagaimana pemilu itu menghasilkan calon pemimpin yang diterima oleh masyarakat, calon pemimpin yang bekerja untuk masyarakat, secara substansinya begitu. Tetapi yang saya lihat adalah demokrasi kita masih prosedural. Masih prosedural. Artinya, kita masih menjalankan pemilu berdasarkan undang-undang. Tahapan ini kita laksanakan, tahapan ini kita laksanakan, selesai. Tapi hasil pemilu yang kita capai tidak secara substantif harapan masyarakat yang dapat sesuai dengan roh demokrasi. Ya, betul. Nah, itu yang masih terjadi di Maluku Utara, kira-kira begitu. Nah, kita tarik ke Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Bang Muhsin sendiri melihat perhelatan politik di Halmahera Selatan, karena memang dalam setiap tahun politik di Halmahera Selatan itu sering dalam tanda petik melahirkan problem yang memang tidak hanya dari sisi administratif, bahkan juga hal-hal substantif juga kadang menjadi masalah. Nah, Bang Muhsin sendiri melihat itu seperti apa? Iya, pengalaman saya dulu masih menjabat sebagai ketua Bawaslu ya. Hampir 10 kabupaten kota ini merata studi persoalannya, studi problemnya itu hampir semua sama. Pada soal politik identitas itu masih melekat kuat di masih terjadi gitu ya. Jadi kalau caleg misalnya ada yang menyatakan ini dia makian, kemudian ada yang kelela, ada yang menyatakan obi, kemudian ada yang menyatakan dia bajo dan lain sebagainya. Artinya politik identitas itu masih tumbuh subur. Masih tetap subur di mana-mana di Maluku Utara. Tetapi bagian dari dinamika sebetulnya kalau kita mau menghindari dari aspek politik identitasnya susah juga, karena kan orang berdiri akan latar belakangi dia ke suku mana. Ya. Yang terjadi begitu ya di mana-mana, apalagi di Halmahera Selatan. Tetapi ketika saya hadir waktu itu sebagai ketua Bawaslu, pelan-pelan untuk mencoba merubah pola paradigma masyarakat begitu ya. Sehingga pemilu tahun 2019, pemilu tahun 2020 nah itu pelan-pelan kita redam persoalan-persoalan yang akhirnya konflik konflik masyarakat seperti tahun 2007, seperti tahun 2014 begitu ya. Tidak lagi terjadi seperti tahun 2017, kemudian 2019, kemudian tahun 2020 di Maluku Utara. Nah, harapan kita 2024 juga hanya yang sama yang harus dilakukan, apalagi ini pemilu serentak. Dalam catatan sejarah kita di lembaran negara terkait dengan perspektif pemilu, baru kali ini negara mencoba untuk menggabungkan dua rezim pemilu di tahun yang sama walaupun bulan yang berbeda. Pemilu di tahun 2004 bulan Februari, kemudian pemilihan kepala daerah di tahun di 2024 juga, tapi di bulan November disatukan. Apakah momentum yang begitu besar momentum yang begitu sulit begini bisa kita selesaikan secara bersama atau tidak? Itu tergantung
kesepakatan apa Ini yang namanya, nanti masih ikhtiar. menjadi PR kita untuk Oh iya, tentu bagian dari ikhtiar stakeholder, ikhtiar kita bersama. Penyelenggara, KPU, Bawaslu, partai politik, pemerintah, aparat keamanan harus fokus untuk menyelesaikan ya. problem pemilu Ya. keserentakan modelnya seperti ini. Nah, sebagai politisi asal Kabupaten Halmahera Selatan, Bung Muksin sendiri melihat misalnya di Obi dan Makian itu dari perjalanan pemilu ke pemilu bahkan pergantian kepala daerah sendiri, mungkin Bang Muksin punya gambaran dan penglihatan tersendiri soal dua pulau tadi, Makian dan Obi. Apakah ini hanya akan dijadikan sekedar komoditi politik saja sehingga memang faktanya Bang Mus sendiri melihat soal dua pulau ini serta masyarakatnya apakah memang dari sisi sejahtera sudah atau tidak? Kalau bicara soal kewilayahan, Maluku Utara ini cukup banyak daerah pulau ya. Tetapi dulu saya masih ingat pemerintah provinsi berencana membuka apa namanya, ekonomi baru di 3 wilayah. Satu Morotai, yang kedua adalah Taliabu, dan yang ketiga adalah Pulau Obi. Waktu itu membuka sentra ekonomi baru di penghujung pulau, di penghujung Di kawasan kabupaten, ya, di kawasan ekonomi ya, khusus untuk memperkecil rentang kendali. Tetapi cuma hanya 2 daerah yang berhasil dimekarkan, yakni Morotai yang dimekarkan, dan Pulau Taliabu. Pulau Taliabu dimekarkan, Halmahera Selatan gagal. Sampai saat ini pemerintah, Obinya, ya, untuk hobinya gagal dimekarkan. Karena dan saat ini pemerintah RI sudah mau apa namanya, belum mencabut moratorium iya, terhadap pemberhentian pemekaran gitu ya. Karena kalau dimekarkan waktu itu kan menjadi 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 sejahtera masyarakatnya, maka ini tugas Bupati Usman Sidi ke depan kalau memang harus ini ya, minimal OBI harus diperjuangkan untuk dimekarkan menjadi dom. ketika pemerintah mencabut apa, moratorium pemekaran. Yang kedua, turut prihatin juga terhadap persoalan yang 2 pulau ini. Beberapa bulan kemarin kita mendengar tarik-menarik ulur antara kewenangan provinsi dan kewenangan Kabupaten Halmahera Selatan berkaitan dengan jalan lingkar. Yang ini yang masih Soal infrastruktur jalan soal ini. infrastruktur jalan yang masih tersendat. Kalau jalan ini kan bukan cuma cerita di Makian dan Obi, Gane Barat, Halmahera juga masih banyak sekali yang belum selesai ya. Di kabupaten lain juga masih belum selesai. Tapi 2 daerah ini yang hampir tiap hari menjadi sorotan media gitu ya, karena jalannya belum selesai-selesai. Padahal kita mau lihat gitu ya, pemekaran provinsi ini bagian dari campur tangan orang Makian gitu ya. Tokoh Makian yang punya andil besar terhadap pemekaran provinsi Maluku Utara, punya pejabat yang bertebaran di mana-mana. Tetapi kita sayangkan Pulau Makian sampai saat ini jalan lingkar juga belum tuntas sampai sekarang. Yang bukan belum tuntas, malah belum terjadi, hanya sebagian-sebagian yang sebagian saja yang dibuat oleh pemerintah provinsi, karena itu memang jalannya jalan lingkar. Jalan itu adalah jalan, padahal semestinya sudah harus dibuat jalan lingkar. Oh iya tentu, karena kan problem sana itu ada 2 problem sebetulnya, kesehatan, kemudian pendidikan dan ekonomi. 3 itu ya. Kalau itu sudah dibuka, tentu kan pasti ada apa namanya, sentra ekonomi baru yang akan bertumbuh di Makian. Nah, saya ambil contoh, Pulau Makian itu secara keseluruhan itu hampir setiap setiap kampung itu ada pelabuhan. Kalau Makian Barat itu tidak ada pelabuhan, hanya 1, karena memang gelombangnya besar gitu ya. Pertanyaannya, efektif tidak kalau dibuat seperti itu? Dari aspek ekonomi tentu tidak. Kalau dibikin jalan lingkar lalu kemudian sentra ekonomi dibangun di satu tempat begitu, pelabuhannya ditentukan satu titik, maka di situ akan menimbulkan sentra ekonomi baru. Orang akan berjualan di situ, pertumbuhan ojeknya ada di situ. Nah itu mestinya itu yang sudah harus dilakukan. Perdebatan kemarin kan begitu antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten soal jalan. Setelah saya membaca terperinci, oh tentu bahwa ini adalah kewenangan provinsi, bukan kewenangan kabupaten berkaitan dengan jalan lingkar Pulau Obi dan Pulau Makian. Maka setiap pemilu dijadikan komoditi politik di 2 daerah ini. Cukup disayangkan juga
pemilihan gubernur misalnya dijadikan komoditi politik, nanti besok kita akan gusur jalan, kita akan bangun jalan dan lain sebagainya. Pasca itu ada janji-janji yang sewaktu saya masih aktivis ya tentu banyak yang dilakukan seperti itu. Nah, sehingga saya menganggap ini kebanyakan dijadikan hanya komoditi politik dalam rangka meraih kekuasaan. Ya. Nah, kita kembali soal tadi wacana daerah otonomi baru OBI. Tentu Bang Muksin ini kan juga salah satu caleg DPRD Provinsi Maluku Utara dari Dapil Halmahera Selatan, Dapil 5, Dapil 4, maksudnya Dapil 4. Nah, apa rencana ketika nanti misalnya terpilih sebagai DPRD, soal DOB ini akan nanti menjadi agenda besar atau beberapa Maluku Utara ini kan DOB di beberapa Maluku Utara itu sudah masuk pendaftaran untuk rancangan DOB gitu ya. Misalnya di Halut ada 1, Kaumalifu, kemudian di Halmahera Timur Wasilei, kemudian di Halsel itu ada OBI dan Kota Bacan. Memang saat ini masih menjadi pemerintah masih moratorium penghentian sementara untuk agenda pemekaran. Ya. Nah, kemarin Papua itu karena memang diskresi dari pemerintah saja, sehingga dimekarkan 4 provinsi baru. Ya. Tapi untuk Indonesia, untuk provinsi yang lain sampai saat ini masih moratorium. Tapi kalau saya ke depan kalau memang itu dicabut moratoriumnya, sekiranya itu menjadi penting. Karena kenapa? Maluku Utara ini kan daerah kepulauan yang rentang kendalinya begitu luas. Besar. Kita punya pulau. Apalagi Halmahera Selatan. Oh ya, kita punya laut ya. Jadi laut dan daratan. Laut kita lebih besar daripada daratan. Jadi orang mau mengurusi ya. Orang OBI itu, kalau dia mau mengurusi KTP ke Halmahera Selatan itu harus memakan biaya yang cukup besar. Hanya 1 buah KTP, hanya 1 buah akta kelahiran, hanya 1 buah kartu keluarga. Kalau pelayanan pemerintah tidak turun ke setempat, lalu kemudian dia punya kepentingan secara langsung, dan datang di kabupaten, dia memakan anggaran yang begitu besar. Maka harus memotong mata rantai ini, supaya kemudian rentang kendalanya terputus, pelayanan publiknya jalannya baik, infrastrukturnya bagus, pembangunan sumber daya manusia juga bagus. Karena di situ pasti akan berdiri kampus dan lain sebagainya. Nah itu sama halnya dengan Pulau Mokian. Sama halnya dengan Halmahera. Nah, kalau ke depan Kota Bacan itu dimekarkan sebagai Kota Bacan, maka Kabupaten Halmahera Selatan itu kan akan dengan sendirinya kembali ke Pulau Halmahera. Karena saya kebetulan orang Gane Barat Utara gitu ya. Orang Gane Barat Utara itu kalau masuk rumah sakit, dia lebih memilih berobat di Ternate daripada memilih berobat di Bacan karena persoalan transportasi. Ya, rentang kendali tadi itu. Ya, lebih pendek menuju Ternate daripada menuju ke Bacan. Nah, ini harus dipotong mata rantainya itu. Itu problem-problem sosial yang yang terjadi saat ini. Ya. Karena kalau orang mengurusi soal-soal pelayanan dasar, KTP lain sebagainya susah. Makanya jangan heran pemerintah kabupaten itu mendorong catatan sipil untuk turun terus ke daerah untuk mengcover penduduk mana yang belum punya identitas diri. Karena mereka tidak akan mengurusi identitas diri sepanjang dia tidak mau bikin apa-apa. Orang bikin KTP ini kecuali ada urusan. Sementara dia bikin KTP ke Bacan dengan makan biaya yang saya kira bisa juta. Karena transport, hotel, dan lain sebagainya. Itu problem sosial yang akan terjadi. Maka menurut saya beberapa kabupaten yang sudah diusulkan DOB, kalau ke depan Pilpres sudah selesai, lalu pemerintah mencabut, ya kita bareng-bareng untuk itu mendorong agar memotong mata rantai luas lentang kendali yang begitu jauh. Oke, terakhir sebagai politisi muda Maluku Utara untuk menjaminkan peningkatan kualitas demokrasi di Maluku Utara tahun 2024 ini, saran dan harapan sebagai politisi di Maluku Utara ini seperti apa, Bang Muksin? Yang pertama begini, tugas menyelenggarakan pemilu untuk pemilu yang demokratis gitu ya, pemilu yang berintegritas itu bukan cuma hanya tugas KPU Bawaslu. Dulu saya di Ketua Bawaslu saya bilang begitu. KPU itu cuma hanya pelaksana teknisnya. Bawaslu itu pelaksana pengawasan.
Tetapi yang mensukseskan pelaksanaan ini adalah masyarakat, di dalamnya adalah aparatur sipil negara, di dalamnya ada pemerintah, di dalamnya ada partai politik yang punya kepentingan sama-sama untuk berebut kekuasaan. Yang kira-kira begitu. Nah, oleh karena demikian maka kepentingan meraih kekuasaan itu harus dijunjung tinggi dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kemudian kita tidak harus membuat pelanggaran, kita tidak mengintimidasi orang dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga masyarakat itu menjadi aman, menjadi damai menghadapi pemilu. Makanya jangan menganggap pemilu ini pesta. Saya lebih di mana-mana saya protes. Pemilu itu bukan pesta. Bukan pesta demokrasi. Oh iya, karena kalau pesta itu kan hura-hura begitu ya. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Kalau bersenang-senang itu kan di dalamnya ada hal-hal negatifnya. Hal negatifnya. Tetapi pemilu itu adalah suatu proses 5 tahunan dalam rangka melakukan rotasi kepemimpinan, dan itu bagian dari evaluasi. Masyarakat diberi mandatori untuk mengevaluasi calon-calon pemimpin yang akan datang, apakah dia dapat raport merah ataukah dia dapat raport hijau. Nah, itu harapan kita. Kalau memang kita sama, kita satu, saya yakin dan percaya pemilu kita bisa berintegritas. Oke, terima kasih Bang Muhsin perjumpaan kita. Semoga gagasan politik Bang Muhsin ke depan bermanfaat bagi demokrasi kita di Indonesia dan Maluku Utara ke depan. Terima kasih Bang Muhsin atas perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.